Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 6 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin menjelaskan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kemudian subtema 1, tumbuhan sahabatku. Dan kita sudah sampai pada pembelajaran ketiga. Anak-anakku yang cerdas, sebelum pembelajaran kita mulai, mari seperti biasa kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku yang cerdas, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Kemudian yang keempat, sekaligus yang terakhir, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Anak-anakku yang cerdas, padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, tahukah kamu tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman? Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, yaitu melindungi kita dari panas matahari. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo sama-sama kita cari tahu. Anak-anakku yang cerdas, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif, kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan generatif. Pak Guru ulas di sini, singgung materi sebelumnya bahwa perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan. Anak-anakku kelas 6 yang berbahagia, perkembangbiakan generatif bisa didefinisikan bahwa perkembangbiakan generatif melalui penyerbukan atau pembuahan, atau di situ secara kawin. Jadi tumbuhan itu berkembang biak dengan generatif. Awal prosesnya adalah melalui penyerbukan terlebih dahulu, atau biasa disebut dengan pembuahan. Contoh dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu yang pertama adalah padi, di mana dari padi itu awal mulanya padi itu keluar bunganya, kemudian dari bunga itu terjadilah proses penyerbukan hingga di situ terjadilah bakal biji yang akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian contoh yang kedua,
Di sini ada jagung. Jagung itu berkembang biak dengan generatif melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada bunga sepatu. Bunga sepatu itu berkembang biak melalui generatif, yaitu penyerbukan. Serbu sarinya jatuh ke kepala putih sehingga disitu menjadi bakal biji yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian contoh yang keempat adalah bunga Kamboja. Definisi dari perkembangbiakan generatif dari bunga Kamboja sama dengan bunga-bunga yang lain yang seperti di layar Pak Guru contohkan ini. Ini adalah sebagian kecil dari contoh perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Banyak contoh-contoh yang lain, namun hanya 4 yang Pak Guru tampilkan di sini. Anak-anakku yang cerdas, anak-anakku bisa bereksploitasi diri sendiri, mencari sumbernya, sumber buku, internet, dan seterusnya, baik itu televisi, mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Anak-anakku yang cerdas, kelas 6 yang berbahagia, setelah perkembangbiakan generatif, tumbuhan juga bisa melakukan perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif itu apa? Definisinya pada materi sebelumnya sudah Pak Guru jelaskan, namun pada pembahasan kali ini Pak Guru sedikit menyinggung bahwa vegetatif itu adalah perkembangbiakan tidak kawin, yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru berasal dari induknya. Cukup jelas anak-anakku? Kalau kurang bisa dipahami, silakan di situ chat pada grup WA yang sudah tersedia. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami, mari kita lihat pada slide berikut ini. Yang pertama adalah pisang. Pisang itu berkembang biak dengan tunas. Di sini pisang berkembang biak dengan tunas tanpa melalui proses penyerbukan terlebih dahulu. Bedanya tunas dengan perkembangbiakan yang lain, kalau tunas itu biasanya tumbuh di sekitar batangnya. Sudah cukup jelas anak-anakku? Bedanya perkembangbiakan dengan tunas dan biji itu adalah terletak pada sekitar batang induknya. Itu kalau perkembangbiakan tunas. Kemudian contoh yang kedua, perkembangbiakan vegetatif alami itu terjadi pada bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Jadi yang ditanam pada bawang merah itu adalah umbinya atau bawangnya, sehingga di situ menjadi tumbuhan baru dan bisa beranak pinak menjadi tumbuhan baru. Contoh yang ketiga itu adalah nanas. Nanas itu berkembang biak dengan tunas, sama halnya seperti perkembangbiakan yang terjadi pada pisang. Itu adalah contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Anak-anakku yang cerdas, penjelasan berikutnya adalah vegetatif buatan, di mana vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang melibatkan unsur bantuan manusia. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif buatan ini antara lain yaitu mencangkok, di mana proses mencangkok itu dari seperti ini, dan syarat tumbuhan bisa dicangkok itu adalah tumbuhannya berkayu dan berkambium. Untuk penjelasan bagaimana cara mencangkok, silakan anak-anak bisa bereksplorasi, mencari sumber yang lain, bagaimana mencangkok itu bisa dikategorikan
ke dalam perkembangbiakan vegetatif buatan. Kemudian contoh yang kedua adalah stek. Stek itu adalah mengambil bagian batang dari tumbuhan. Syarat dari tumbuhan yang bisa di-stek itu adalah tumbuhannya juga berkayu. Biasanya yang sering kita lihat itu adalah petani singkong. Jadi singkong itu biasanya dikembangbiakan melalui stek ini karena caranya mudah. Kemudian contoh berikutnya dari vegetatif buatan ini yaitu adalah okulasi. Okulasi itu bisa diartikan menempel. Jadi menempel bagian kulit dari tumbuhan lain, kemudian kita tempelkan pada tumbuhan lain juga yang variannya sama. Jadi artinya varian sama itu artinya kalau pada tanaman Kamboja ada Kamboja bunga merah, kemudian ada Kamboja bunga putih. Kita ambil bagian dari Kamboja bunga merah, kemudian kita tempelkan pada Kamboja warna putih, sehingga di situ tanaman baru yang dihasilkan itu adalah satu pohon, tapi di situ ada dua bunga yang variannya berbeda. Mungkin hanya itu anak-anakku untuk vegetatif buatan pada penjelasan kali ini. Kemudian anak-anakku yang cerdas, perkembangbiakan wortel. Wortel berkembang biak secara generatif dengan biji dan secara vegetatif melalui umbi akar. Jadi ada dua macam, dengan cara generatif dan dengan cara vegetatif, yaitu vegetatif alami. Secara generatif, tanaman wortel akan menghasilkan bunga yang akan melakukan penyerbukan yang dikenal sebagai perkembangbiakan generatif pada wortel. Anak-anakku yang cerdas, manfaat perkembangbiakan vegetatif antara lain, yang pertama adalah tanaman anakan yang mirip dengan induknya. Jadi dihasilkan tanaman anakan yang mirip dengan induknya karena diambil dari bagian langsung dari tubuh tumbuhannya. Kemudian yang kedua, prosesnya lebih cepat dibandingkan proses perkembangbiakan generatif. Jadi dalam artian di sini proses perkembangbiakannya lebih cepat daripada yang generatif. Kalau generatif kita ambil dari biji, maka biji itu perlu proses, kemudian jadi tunas, kemudian tumbuh agak besar, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian kalau proses vegetatif, katakanlah di situ vegetatif buatan dengan cara mencangkok, maka di situ tumbuhan yang kita hasilkan langsung besar dan cepat berbuah. Kemudian manfaat yang ketiga yang bisa kita peroleh adalah jumlah anak yang banyak dalam relatif singkat. Jadi kalau kita ambil contoh vegetatif buatan mencangkok, maka di sini kita bisa mencangkok bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kemudian kita akan menghasilkan anakan yang banyak dalam waktu relatif singkat. Kemudian manfaat yang keempat, mampu mengendalikan kualitas anakan yang dihasilkan dari benih unggul. Anak-anakku yang cerdas, sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku yang cerdas, di sini Pak Guru sediakan bacaan, kemudian kita sama-sama cari ide pokok dari bacaan ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau.
tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang terletak di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dataran tinggi Tenggara yang terletak di Jawa Timur, dataran tinggi Alas yang terletak di Provinsi Aceh, kemudian dataran tinggi Bone yang terletak di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Dari bacaan ini, kemudian kita cari ide pokoknya masing-masing paragraf. Di sini ada 5 paragraf, maka ide pokoknya pasti di situ ada 5. Anak-anakku yang cerdas, dari bacaan tumbuhan sumber kehidupanku, kita bisa cari ide pokok dari masing-masing paragraf itu. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Pada paragraf 1, ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian pada paragraf kedua, ide pokoknya dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian paragraf ketiga, ide pokoknya adalah wilayah pantai termasuk dataran rendah. Ide pokok dari paragraf keempat, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian ide pokok dari paragraf kelima, jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Anak-anakku, dari bacaan tadi bisa kita simpulkan ada 5 ide pokok karena terdiri dari 5 paragraf. Mungkin hanya itu anak-anakku sekalian yang Pak Guru bisa jelaskan untuk pertemuan hari ini. Kalau ada ketidakfahaman, silakan bisa chat di grup WA yang sudah ada. Kemudian anak-anakku bisa didiskusikan pada WA grup tersebut. Hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.